Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azizah dari semester 3A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan di masa pandemi COVID-19. Dunia pendidikan terdampak imbas sangat besar di masa pandemi ini. Sekolah tatap muka langsung belum dibolehkan karena kita harus turut memutus wabah mata rantai virus COVID-19 ini. Sistem pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring menjadi solusi yang efektif dalam pembelajaran di rumah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Cycle distancing juga menjadi pertimbangan dipilihnya pembelajaran daring ini. Aplikasi pembelajaran daring yang dapat digunakan yaitu seperti aplikasi email, Google Meet, Classroom, Telegram, WhatsApp, Zoom Meeting, atau media pembelajaran lainnya. Dalam proses pembelajaran daring, ada beberapa kesulitan yang dihadapi siswa, antara lain yang pertama, jaringan internet tidak stabil. Sistem pembelajaran daring dapat berjalan efektif jika jaringan internetnya bagus. Sebaliknya, ketika jaringan internetnya jelek atau buruk, maka secara otomatis proses kegiatan belajar mengajar online pasti terhambat. Kemudian yaitu kuota internet terbatas. Orang tua yang terkena dampak COVID-19 pasti akan kesulitan untuk membeli kuota internet, terutama orang tua yang secara ekonomi memang tidak memadai. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar tidak efektif, seperti berkurangnya jam pelajaran. Di samping kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi siswa saat belajar daring, adapun keuntungan atau kelebihan dari sistem pembelajaran daring, yaitu yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop yang terhubung dengan internet, Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Kemudian yang kedua, waktu belajar yang fleksibel. Pembelajaran berbasis digital atau e-learning ini adalah solusi bagi orang-orang yang memiliki waktu belajar yang kurang. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. Kemudian yang ketiga yaitu mendapatkan wawasan yang luas. Dengan menerapkan e-learning, tentunya Anda menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Berikut ini adalah tips agar siswa dapat belajar daring dengan efektif. Yang pertama yaitu komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Kemudian yang kedua, aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar atau teman-teman. Yang ketiga, manajemen waktu bagi para siswa itu sangat penting. Meski belajar di rumah, pastikan siswa membuat catatan mana saja tugas yang sudah dikerjakan dan mana saja tugas yang harus segera diselesaikan. Kemudian yang keempat, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain. Walaupun hanya dengan menggunakan dunia maya, tetaplah bersosialisasi dengan orang lain. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh beberapa pihak terkait pendidikan di masa pandemi seperti ini, antara lain guru, anak, orang tua, dan pemerintah. Peran guru. Guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif
dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga anak-anak tidak jenuh dalam menerima pembelajaran tersebut. Peran anak. Anak dituntut untuk selalu mengikuti pembelajaran daring dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dalam pembelajaran tersebut secara tuntas. Anak harus belajar secara virtual, di mana dialog interaktif antara guru dan anak tidak semudah kalau secara tatap muka. Tingkat pemahaman anak atas materi yang diberikan tentulah berbeda-beda. Banyak yang tingkat pemahaman kurang karena ketidaksungguhan dalam proses pembelajaran. Peran orang tua. Orang tua di saat pembelajaran daring sangat diperlukan oleh anak, terutama pada anak-anak tingkat SD. Orang tua dituntut untuk dapat menjelaskan apa yang dijelaskan oleh pengajar dan dapat membantu mengerjakan tugas pekerjaan rumah anak-anak. Peran penting orang tua lainnya yaitu sangat penting memberikan fasilitas seperti handphone, laptop, internet, kuota internet, dan bahan-bahan yang menunjang pekerjaan rumah anaknya. Peran pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dalam memberikan kualitas pendidikan kepada anak bangsa, karena pendidikan adalah kunci dari keberhasilan sumber daya manusia suatu negara. Di tangan anak-anaklah ke depannya kita bisa menjadi maju. Peran pemerintah di sini bagaimana dapat memberikan handphone ataupun laptop kepada anak-anak yang orang tuanya kurang mampu, memberikan kuota kepada anak-anak sekolah, dan memberikan dana lebih untuk kebutuhan pokok sehari-hari atas keluarga yang kurang mampu akibat orang tuanya dirumahkan dan terjadi pemutusan hubungan kerja. Demikianlah pemaparan materi tentang pendidikan di masa pandemi COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bertanah air dapat berjalan kembali secara normal dalam segala bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.